Parah, Indonesia bisa mundur ke belakang jika masih ribut soal fotokopi KTP untuk vaksin. Ditulis oleh Abu Daeng Almakes. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Banyak warga yang merasa gerah ketika ingin ikut vaksin. Kegerahan itu penyebabnya bukan karena teori konspirasi, tapi karena hal sepele yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi di zaman digital ini, yaitu kopi KTP. Iya, warga yang dikabarkan resah itu tidak menerima syarat fotokopi KTP. Padahal sudah ada EKTP asli. Kata mereka, apa sih gunanya EKTP kalau toh dimintai fotokopinya? Masa sudah canggih begini masih main manual kayak zaman Orde Baru yang birokrasinya sengaja dibikin ribet saja. Mungkin begitu keluh sebagian besar warga. Apalagi sistem database kependudukan itu kan sudah canggih, tidak lagi menggunakan database Fox Pro seperti yang digunakan oleh saksi ahli dari Prabowo Sandi waktu Pilpres 2019 lalu. Di Dukcapil pasti sistemnya sudah lebih mumpuni, servernya bukan kacangan, apalagi gorengan receh. Dan jangan tanya berapa anggaran untuk semua teknologi database kependudukan itu, pasti tidak sedikit lah. Maka dengan biaya yang telah dikeluarkan negara begitu besar agar sistem data kependudukan itu rapi, tentu saja harus manfaatkan sebaik-baiknya. Mulai dari keamanannya sampai sistem kemudahan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Jangan sampai karena malas melek atau masih menyukai cara-cara jadul seperti di zaman Orba adalah menjadi celah bagi para lintah darat yang memanfaatkan data penduduk dalam menjerat masyarakat demi keuntungan pribadi atau perusahaan pinjol itu. Kenapa sih oknum panitia penyelenggara vaksin itu tidak mau memanfaatkan cara yang efektif? Apakah semua penyelenggara vaksin seperti itu? Kenapa semua penyelenggara tidak kompak dalam soal data? Bukankah bisa kerjasama dengan Dukcapil? Dari kasus ini, respon dari juru bicara Kemenkes bidang vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi, hanya menjelaskan bahwa syarat fotokopi KTP merupakan syarat vaksinasi tingkat penyelenggara. Syarat tersebut merupakan syarat administrasi. Katanya begini, kalau terkait pengumpulan administrasi ini di tingkat penyelenggara ya, kata Siti saat dihubungi Jumat 23 Juli. Siti mengimbau agar hal ini bisa dikomunikasikan dengan baik terkait penyelenggaraan vaksinasi di daerah tersebut. Responnya cuma segitu ya, harusnya kan satu komando. Dari fotokopi saat ini sudah susah, banyak yang usaha fotokopi tutup, biaya listriknya besar, dan hasilnya tersengal-sengal. Dengan sekolah online, bagaimana usaha fotokopi itu bisa bertahan? Meskipun bagi masyarakat ada yang punya printer yang lengkap dengan alat scan-nya, terkadang sudah jalan jauh dan hampir tiba di tempat vaksinasi, lupa scan, mau balik ribet kan? Jadi apakah tidak cukup membawa EKTP asli yang sering ada di dompet? Jika ada penyelenggara masih bersikukuh meminta fotokopi KTP, ini malah akan memperlambat target vaksinasi. Target 1 juta bisa terjadi diskon karena lambatnya birokrasi. Bangsa kita kan sudah belajar dari buruknya birokrasi zaman jadul kan? Masa sih mau terulang lagi? Apalagi mengingat pandemi ini kita dipaksa bergerak cepat karena penularan virus juga pun cepat. Blux dan kebebalan dari para kadrun dan pendapat ahli pun bilang begini, sekarang zaman internet semakin banyak, jadi semakin urgent kita harus suarakan stop fotokopi KTP. Ini kata Ismail Fahmi, ahli sosial media itu. Lalu Fahmi pun menyarankan petugas vaksinasi atau birokrasi lainnya cukup meminta masyarakat memperlihatkan EKTP aslinya saat proses verifikasi data. Apalagi saat ini sudah ada database Dukcapil. Nah kan, kenapa masih perlu model birokrasi gaya jadul yang hanya menyulitkan dan memlambat vaksinasi? Jadi, pihak terkait harus mengambil tindakan meskipun kelihatan remeh. Kalau tidak demikian tetap akan lambat dan warga akan gerah. Mengingat pandemi ini banyak yang sudah stres. Jangan sampai masalah sepele ini justru menjadi pemicu stres yang bahaya dampaknya. Anak sekolah saja sudah sistem online, masa sih untuk vaksin harus dimintai fotokopi KTP? Hello, sekarang ini Cina sudah menciptakan kereta maglev tercepat di dunia, 600 km per jam. Jadi jarak 1000 km hanya ditempuh 2,5 jam. Wow, sementara kita di Indonesia masih ribut soal fotokopi KTP, bagaimana bisa mengejar ketertinggalan? Belum lagi kaum yang begitu keras perlawanannya kepada pemerintah, meskipun mereka itu sudah salah besar dan bobrok cara bermain politiknya. Jadi selain masalah receh fotokopi harus diselesaikan, maka kita harus fokus kepada para bohir yang senantiasa mengganggu negara ini. Jadi, mari menjadi manusia efektif dengan birokrasi yang memudahkan, bukan mengidiotkan. Setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ngeri-ngeri sedap, kini giliran novel Bang Mukmin yang skakmat Amin Rais.
ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Jika ada pepatah mengatakan siapa yang menabur dia yang menuai, maka bisa dibilang saat ini mantan politisi PAN Amin Rais sedang menuai hasil yang ia tabur dulu. Tentu masih segar di ingatan kita apa saja perbuatan buruk yang pernah ia lakukan kepada Presiden Jokowi kala itu. Mulai dari mengatakan Jokowi seperti bebek lumpuh, kemudian kebijakan yang diambil oleh mantan wali kota Solo tersebut disebutnya kebijakan panik. Padahal kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya, bisa dibilang kebijakan Jokowi lebih baik karena minimal tidak ada pembangunan infrastruktur yang mangkrak di zaman sekarang. Program untuk masyarakat miskin juga terus digalakan, mulai dari PKH, bantuan sembako, kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga bedah rumah. Lagian juga yang menjadi indikator keberhasilan program pemerintah itu adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf mencapai angka 70%. Itu angka yang tinggi, Ferguso. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, tidak jarang masyarakat yang puas terhadap pemerintahannya ketika bencana datang melanda. Kalau kebijakan hasilnya bikin puas masyarakat, pertanyaannya bagaimana mau disebut kebijakan yang panik? Selanjutnya, Amin Rais juga pernah mempelesetkan nawacita menjadi nawasengsara dan mengatakan Presiden Jokowi seperti Joseph Estrada, Presiden Filipina yang gagal dan korup itu. Di mata Amin tidak ada satupun yang benar yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Pertanyaannya, kenapa Amin begitu jahat sama Presiden tersebut? Tentu tidak lain tidak bukan karena dia iri atas pencapaian Jokowi. Amin yang pernah jadi ketua MPR malah gagal terpilih jadi presiden, sedangkan Jokowi yang awalnya hanya wali kota biasa bisa memenangkan kontestasi pilpres itu. Begitupun capres yang diusungnya, Prabowo, 2 kali dikalahkan oleh Jokowi. Wajar bila kemudian Wan Amin keki banget dengan pencapaian mantan gubernur DKI tersebut hingga pikirannya menjadi tidak rasional lagi dan melakukan ujaran kebencian. Kasihan juga sebenarnya lihat bapak ini sudah tua tapi hidupnya tidak tenang dan mau menjatuhkan Jokowi tapi dia sendiri yang jatuh. Terbukti ia yang mendirikan PAN, dia pula yang terdepak dari partai itu. Nah, sekarang siapa sangka Amin Rais yang dulu begitu dekat dengan Rizik, bahkan saat pentolan FPI itu kabur ke Arab Saudi ia sempat menemuinya, kini malah mereka berseteru. Konflik antar elit kadrun itu terjadi bermula dari pernyataan Amin Rais yang menyebut bahwa Polri dan TNI sama sekali tidak melakukan pelanggaran HAM berat terkait peristiwa tewasnya Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Yang mana menurut Amin kesimpulan itu dia dapatkan dari hasil investigasi yang dia dan kawan-kawan lakukan, hingga Rizik pun bereaksi keras atas pernyataan politisi senior yang dijuluki Sengkuni oleh netizen itu. Ia mengatakan pernyataan Amin tersebut sangat blunder. Pernyataan ex-ketum PAN itu juga dianggap oleh Rizik telah merugikan Laskar FPI yang tewas, serta menguntungkan pihak lawan, dalam hal ini TNI, Polri, dan pemerintah. Terakhir, Rizik menegaskan pernyataan Amin itu kontraproduktif yang bisa bikin pemerintah senang, padahal dibentuknya tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP36 Laskar FPI oleh Amin dan kawan-kawan itu awalnya bertujuan untuk mencari-cari kesalahan polisi sebagai bahan gorengan untuk menghantam pemerintah. Agak mengejutkan memang ketika Amin Rais mendadak bicara jujur. Apakah ini pertanda bahwa saat ini ia telah meninggalkan imam besar FPI itu yang tengah berjuang bebas dari jeratan hukum demi untuk menyelamatkan partainya, Partai Umat? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah bersekutu dengan Rizik dan FPI itu, hasilnya Amin selalu gagal. Jadi ia ingin mengubah haluan dari yang awalnya pakai narasi agama menjadi moderat. Nah, pasca Rizik itu kini giliran loyalisnya Novel Bamukmin yang menyerang Amin Rais. Tanpa tedeng aling-aling, Wasekjen PA 212 tersebut meminta ketegasan dari Amin Rais karena menurutnya ini soal nyawa 6 Laskar FPI yang tewas. Ini masalah nyawa korban dari kepentingan politik yang mungkar, ujar Novel dengan nada gusar. Hingga kadrun yang mempopulerkan istilah fitsahat itu pun mendadak Amin segera memberikan klarifikasi. Yang pada intinya, Novel Bamukmin meminta pendiri Partai Umat itu menarik kembali pernyataannya sehingga narasi ada pelanggaran HAM berat di balik peristiwa tewasnya Laskar FPI itu bisa terus bergelora. Nah, kedepannya perseteruan antara para pembenci Jokowi ini tentu akan semakin seru karena loyalis Amin Rais seperti Agung Mozin dan kawan-kawan tentu tidak akan tinggal diam. Sesepuhnya diskakmat oleh kubu FPI hingga hubungan keduanya benar-benar retak seribu. Bagaimana menurut Anda?